Di kaki pegunungan Salaka, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wanasari. Kabut tipis hampir selalu menggantung di antara pepohonan, menutupi rumah-rumah kayu yang berderet rapi, seperti rahasia yang enggan diungkapkan. Desa itu damai, tenang, dan mungkin terlalu tenang hingga terasa sepi meski ramai. Suatu sore, ketika hujan gerimis turun membasahi tanah, seorang wanita muda muncul dari arah hutan. Bajunya sederhana, langkahnya ringan, dan wajahnya begitu sempurna. Waktu berlalu, dan keanehan mulai terasa. Anak-anak yang sering bermain di dekat sungai mulai menghilang satu persatu. Awalnya, warga desa menganggap itu sebagai kecelakaan. Mungkin terseret arus, mungkin tersesat. Tapi tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya hilang begitu saja. Lalu hewan ternak mati tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar dari arah hutan di malam hari. Bonggonan anjing, bisikan lembut, suara langkah kaki yang tidak berwujud. Ketika ketakutan mulai melanda, Naya selalu ada di sana. Dengan senyumnya, dengan tangan halusnya yang menggenggam erat, ia menghibur dan menenangkan. Kata-katanya membuat ketakutan warga surut seperti ombak yang surut ke laut. Mereka percaya, selama Naya ada, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di tengah semua itu, seorang pemuda bernama Arga jatuh cinta pada Naya. Ia membangun harapan dalam diam, mempersembahkan cintanya dengan segala ketulusan. Ia memperbaiki pagar rumah Naya, membantunya menanam bunga, membawakan kayu bakar. Arga percaya, di balik senyum Naya, ada ruang untuk dirinya. Sampai suatu malam, Arga memutuskan untuk mengikuti Naya. Ia melihat perempuan itu berjalan sendirian ke dalam hutan, tanpa membawa lentera, seolah-olah hutan mengenal langkah-langkahnya. Arga berjalan dalam diam, menahan nafas, menyelinap di balik bayang-bayang pepohonan. Di sebuah tanah lapang yang disinai cahaya bulan, Arga melihat sesuatu yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Naya berdiri di depan sebuah pohon raksasa yang tampak aneh. Kulitnya hitam, cabangnya melilit seperti tangan manusia. Naya membisikkan kata-kata yang tidak bisa dipahami, dan dari tanah yang retak, muncul bayangan-bayangan hitam. Mereka mengelilinginya, mengerumuni, menari di sekelilingnya dengan gerakan yang tidak wajar. Dengan mata kepala sendiri, Arga melihat Naya berubah. Wajah cantiknya tetap sama, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang gelap, lapar, dan sangat tua. Naya berbicara pada bayangan itu. Suaranya jauh dari kelembutan yang biasa ia tunjukkan di desa. Ia berjanji akan memberikan 3 jiwa lagi sebagai tumbal. 7 jiwa telah ia serahkan, katanya, dan ia membutuhkan 10 untuk memenuhi perjanjiannya. Saat Naya membalikkan badan, matanya bertemu dengan milik Arga yang bersembunyi di balik semak. Sejenak, waktu seolah berhenti. Senyum Naya perlahan merekah, senyum yang tidak lagi membawa kehangatan, melainkan kehampaan yang membekukan. Arga mencoba berlari, tapi kabut seketika menebal, menelan langkah-langkahnya. Ketika warga menemukan Arga keesokan paginya, ia hanya tergeletak di tengah jalan, tubuhnya dingin dan matanya kosong. Sejak itu, Arga tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di bawah pohon, bergumam sendiri sambil menangis. Desa menjadi geger, namun seperti biasa, Naya hadir, menangis bersama mereka, menghibur dengan kesedihan yang tampak begitu nyata hingga semua orang kembali percaya bahwa ia adalah berkah, bukan kutukan. Hanya Pak Wirya yang mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Ia mengingatkan para pemuda desa tentang pohon kutukan di hutan, tentang perjanjian tua yang dibuat manusia dengan entitas gelap, demi kecantikan, kekuatan, dan kehidupan abadi. Ia meyakinkan mereka bahwa Naya adalah penjaga perjanjian itu, dan bahwa mereka semua dalam bahaya. Malam itu, mereka pergi ke hutan, membawa obor dan keberanian yang rapuh. Mereka menemukan Naya di tempat yang sama. Kali ini, Naya tidak berpura-pura. Wajahnya bersinar di bawah cahaya bulan. Matanya berkilat aneh. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu muncul lagi. Berderet, berbisik, memanggil jiwa-jiwa muda untuk datang. Pertarungan tidak berlangsung lama. Para pemuda berusaha membakar pohon kutukan itu. Naya berteriak,
Sebuah teriakan yang memecahkan malam, menggetarkan tanah dan membuat burung-burung berterbangan ketakutan. Dari tubuhnya, kabut hitam keluar, membelit pohon, mencoba melindunginya. Tapi api terlalu cepat, terlalu panas. Ketika pohon itu runtuh, Naya juga menghilang. Bukan dengan tubuh yang terbakar, melainkan berubah menjadi kabut hitam pekat yang melayang-layang sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Desa tenang kembali, tapi tidak sepenuhnya. Sampai hari ini, warga Wanasari tahu, setiap malam berkabut. Jika kamu mendengar suara perempuan bernyanyi dari tepi hutan, jangan pernah mendekat. Jangan pernah membalas suaranya, karena Naya masih ada di sana, menunggu siapa saja yang cukup bodoh untuk percaya lagi pada senyuman yang terlalu sempurna.